Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliustina, NPM 1931060028. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus berdasarkan permasalahan di lapangan yang saya temukan mengenai materi yaitu Job Analysis and Evaluation. Cekidat. Pembahasan pada video kali ini yaitu terdiri dari 4 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai permasalahan di lapangan, yang kedua yaitu permasalahan berdasarkan teori, yang ketiga solusi, dan yang terakhir keempat yaitu adalah dokumentasi. Oke, baiklah. Permasalahan pertama yaitu mengenai permasalahan di lapangan. Nah, sebagaimana yang sudah dilakukan wawancara, yaitu didapatkan bahwa Zahra atau lebih dikenal sebagai Ara itu merupakan perempuan berusia 20 tahun. Nah, ia itu merupakan seorang mantan pekerja di salah satu klinik kesehatan di Kota Batu Raja. Nah, dengan mengandalkan ijazah sekolah menengah kejuruannya, ia ini bekerja sebagai mantan pegawai administrasi. Nah, adapun tanggung jawab dan peran dari administrasi ini merupakan seputar pendaftaran dan juga serah terima rincian biaya perawatan. Nah, pada saat wawancara, Ara ini mengaku nih bahwa ia ini memilih untuk resign ataupun keluar dari pekerjaannya ini karena selama ia bekerja selama 4 bulan di klinik tersebut, ia rasa upah yang ia dapatkan itu tidak sepadan dengan apa yang ia kerjakan. Nah, dengan demikian maka didapatkan nih bahwa ada kesenjangan antara apa yang sudah ia keluarkan tenaganya ataupun pekerjaannya dengan biaya ataupun upah yang ia terima. Awalnya itu ia mengaku bahwa ia ini memaklumi nih pada saat bulan pertama ia bekerja. Terus, tapi lama-lama dia ini kayak ngerasa nggak ada peningkatan ya, kok aku kerja nggak ada peningkatan dalam upahnya, aku gini-gini aja gitu kan. Kalau misalnya bulan pertama bisa dimaklumin karena mungkin baru percobaan. Terus lama-kelamaan kalau menurut dia loh kak nggak ada kejelasan, nggak ada peningkatan. Nah, menurut si Ara ini, dengan waktu kerja selama 8 jam, itu apabila di pagi hari sampai dengan siang, belum lagi 12 jam pada saat shift malam, ditambah dengan banyaknya pekerjaan yang harus ia selesaikan, ia tuh kayak ngerasa kurang sepadan nih dengan apa yang ia dapatkan atau upahnya dengan apa yang ia kerjakan. Nah, terus pada saat ini Ara ini sudah berhenti nih bekerja di klinik tersebut. Dia ini memilih resign dan sekarang bekerja di salah satu kedai makan dan menjadi seorang kasir. Nah, walaupun baru beberapa minggu, Ara ini berharap bahwa saat ini pekerjaannya ini dapat sepadan nih dengan apa yang ia kerjakan dan upah yang akan ia dapatkan nanti. Yaitu mengenai permasalahan berdasarkan teori. Berdasarkan teori yaitu mengenai job analysis and evaluation, maka permasalahan Ara tadi dapat digolongkan yaitu gaji karyawan yang tidak sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan. Atau dalam garis besarnya ini dapat kita katakan nih bahwa ada permasalahan pada evaluasi jabatan pada sebuah organisasi ataupun pada klinik tersebut. Nah, hal ini dikarenakan struktur gaji pokok yang digunakan untuk membayar si Ara tadi mungkin saja itu standar gaji pokoknya ini menurut penilaian dari atasan setiap jabatannya nih atau dari pemilik dari klinik tersebut. Oke, selanjutnya itu yang ketiga mengenai solusi. Nah, jadi solusi di sini sebagaimana yang kita lihat di sini ada sebuah peta konsep di mana di sini yaitu dari permasalahan utama yaitu paling atas yaitu ketidaksesuaian antara upah dan kinerja karyawan. Nah, di mana ketidaksesuaian antara upah dan kinerja karyawan tadi kan dimasukkan ke dalam permasalahan sebenarnya yang bermasalah itu evaluasi pekerjaannya atau job evaluation. Nah, tapi sebelum kita berangkat ke job evaluation, pertama-tama kita itu harus menuju ke job analisisnya dulu. Nah, dari job analisis ini, maka kita itu dapat berkembang menjadi job description dan job specification. Nah, dari job description dan job specification ini, maka akan membantu dalam hal di job evaluation-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, selanjutnya.
Pertama-tama kita nih harus tahu dulu nih, emang analisis pekerjaan itu apa? Terus deskripsi pekerjaan itu gunanya untuk apa? Terus spesifikasi emang apa ya? Nah, terus jadi yang pertama kita tuh harus ngerti dulu apa itu analisis jabatan atau job analysis. Nah, adapun job analysis atau analisis jabatan itu merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan menentukan secara rinci tugas-tugas, terus dan juga persyaratan dari suatu jabatan tertentu yang akan ditempati. Nah, sedangkan terus deskripsi pekerjaan itu apa? Terus fungsinya apa? Nah, jadi deskripsi pekerjaan itu merupakan isinya itu uraian mengenai suatu pekerjaan tertentu yang bertujuan untuk mengidentifikasi pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, pertanggungjawaban, serta untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar pekerjaan. Nah, terus dari deskripsi ini, maka ada lagi nih, satu lagi namanya spesifikasi pekerjaan atau specification job. Nah, terus apa lagi tuh specification job? Nah, jadi specification job itu merupakan uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik. Nah, bukan cuma baik, tapi juga harus kompeten. Nah, biasanya di spesifikasi pekerjaan atau specification job ini berisi jawaban atas pertanyaan tentang ciri, karakteristik, pendidikan, pengalaman, dan lainnya dari orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Nah, jadi isinya itu mengenai apa saja nih persyaratan yang akan ditentukan oleh si yang menempati jabatan tersebut. Oke, nah sebagian besar juga deskripsi pekerjaan itu biasanya mencakup 14 hal, yaitu ada nama jabatan, misalnya nih kalau misalnya jadi CEO, apa namanya CEO itu apa gitu kan. Terus detail identifikasi kerjaan. Nah, di mana detail identifikasi pekerjaan itu apa aja nih? CEO itu apa? Terus kerjaannya itu apa aja? Terus yang ketiga itu nama jabatan. Nama jabatannya apa? Nama pejabat. Maksudnya nama pejabat itu ya namanya, nama lengkap. Terus ada garis pelaporan, terus tujuan pokok pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, konteks, kontak, bawahan, dimensi, kondisi kerja, pengetahuan keahlian, dan pengalaman atau kompetensi, terus informasi lain, dan terakhir itu tanda tangan dan tanggal. Yang ini apabila misalnya analisis pekerjaan dan spesifikasi serta deskripsi tadi sudah selesai mengurusi tentang itu, maka bisa dilakukan adanya evaluasi jabatan atau job evaluation. Terus evaluasi jabatan itu apa ya? Nah, jadi evaluasi jabatan atau job evaluation itu merupakan suatu usaha nih untuk menentukan dan membandingkan nilai suatu pekerjaan tertentu dengan nilai pekerjaan-pekerjaan yang lain dalam suatu organisasi maupun dalam suatu perusahaan. Nah, dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. Nah, biasanya evaluasi jabatan atau job evaluation ini berkaitan nih sama upah. Nah, oleh karena itu, karena permasalahan utamanya tadi sebagaimana permasalahan di lapangan, itu mengenai kesenjangan antara apa yang sudah dia kerjakan dan upah yang dia dapat, maka menjadi fokus ini yaitu mengenai upah, maka perusahaan atau organisasi itu harus membuat evaluasi pekerjaan yang benar agar dapat sesuai nih dengan harapan karyawannya, biar nggak ada kesenjangannya lagi. Dalam melakukan evaluasi jabatan ini terdiri dari beberapa metode nih. Nah, salah satunya yang paling banyak digunakan karena dianggap paling efektif dan juga dia itu dianggap memiliki tingkat keadilan yang paling mendekati adil banget. Nah, itu salah satunya itu adalah point factor system. Nah, sebagaimana di slide yang kita ketahui, point factor system itu merupakan salah satu dari metode yang sering digunakan dalam melakukan evaluasi jabatan. Nah, dengan menggunakan pembobotan terhadap masing-masing faktor dan subfaktor. Nah, dapat digunakan untuk mencari nilai skalanya. Nah, dari faktor dan subfaktor ini,
maka akan didapatkan suatu poin. Nah, dari poin ini maka dapat diperhitungkan dan dapat dihitung seberapa gaji yang dapat ia terima. Nah, terus keuntungan. Nah, adapun kenapa banyak yang menggunakan point factor system? Karena banyak keuntungannya nih. Bukan hanya dia tadi dapat keadilan ya, maksudnya mendekati suatu keadilan dalam sistem pengupahan. Nah, ada pun keuntungan lainnya nih. Yang pertama, yaitu penggunaan faktor-faktor tertentu yang telah ditentukan dan dirumuskan terlebih dahulu memaksa para peneliti untuk mempertimbangkan unsur jabatan yang sama dengan menilai jabatan. Nah, jadi di sini tidak ada kesenjangan antara unsur jabatan yang sama dengan menilai jabatannya. Terus yang kedua yaitu pemberian nilai angka tidak hanya menunjukkan jabatan mana yang lebih tinggi nilainya, tetapi juga menunjukkan seberapa tinggi nilai itu. Nah, jadi di sini nggak ada yang main, misalnya dia lebih tinggi dari aku, terus nilainya berarti harus tinggi dong daripada aku. Enggak. Dia karena harus sama-sama harus adil. Nah, terus yang ketiga yaitu catatan yang jelas tentang putusan. Catatan yang jelas tentang putusan para penilai itu nantinya itu berguna untuk menjelaskan hasil penilaian kepada para pengawas dan tim penilaian yang telah ditunjuk. Nah, jadi di sini tuh kayak mengurangi adanya rasa kecurigaan ataupun kecurangan yang dapat dilakukan kan dalam penilaian ini. Nah, terus yang keempat, sistem ini tuh cenderung memudahkan prosedur penelitian, penilaian, dan memberikan standar yang sama untuk semua nilai. Nah, terus yang terakhir, yang kelima, keuntungan dari point factor system ini, yaitu para penilai ini dapat mempertimbangkan faktor tertentu yang lebih baik daripada mempertimbangkan jabatan sebagai suatu keseluruhan. Nah, jadi dia nggak cuma fokus pada suatu jabatan doang, tapi juga dia tuh kayak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi suatu jabatan tertentu. Sama subfaktornya itu apa aja? Nah, jadi faktornya ini terdapat 4 dan subfaktornya itu banyak. Nah, jadi faktor yang pertama itu ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi subfaktor dari pengetahuan dan keterampilan itu ada berpikir dan analisis, terus manajemen aktif, pendidikan, pengetahuan, keterampilan, human relation aktif, pengalaman, cara melakukan pekerjaan. Nah, terus yang faktor yang kedua itu ada usaha. Nah, usaha itu terus subfaktornya apa aja? Nah, subfaktor dari usaha itu ada kekuatan fisik, terus kebebasan berpikir dalam menyelesaikan masalah. Nah, terus ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab subfaktornya ada kewenangan, resiko terhadap kewenangan, terus juga jumlah bawahan. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada kondisi kerja. Nah, adapun kondisi kerja, subfaktor dari kondisi kerja ini ada pengaruh ruang lingkup pekerjaan, lingkungan tempat kerja, resiko bahaya atau kecelakaan dari pekerjaan tersebut apa aja. Sudah jelas ya bahwa di awal tadi dijelaskan bahwa permasalahan ini sebenarnya intinya yaitu berdasarkan evaluasi jabatannya. Nah, perlu ada pembenaran. Ya, di mana evaluasi jabatan ini akan menghasilkan nilai relatif jabatan yang sebelumnya itu dilakukan pembobotan terlebih dahulu dengan menggunakan AHP. Nah, dari hasil pembobotan ini terhadap dari masing-masing faktor tadi dan subfaktor tadi, dapat digunakan untuk mencari nilai skala. Nah, jadi dari faktor dan subfaktor tadi diberikan suatu nilai untuk mencari nilai skalanya. Nah, setelah nilai skalanya ini didapatkan, maka dilakukan perhitungan poin untuk setiap jabatan. Nah, terakhir menghitung poinnya, terus juga penetapan ajuan untuk gaji karyawannya itu. Next yaitu dokumentasi. Nah, jadi ini merupakan sumber wawancara saya yang dapat, yaitu seorang perempuan yang sering dipanggil Ara. Saya melakukan wawancara yaitu pada hari Jumat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.